Assalamualaikum Sobat User. Jadi di meja saya sudah ada servisan Oppo A3s ya, A3s dengan CPH 1853 ya, produk kodenya. Ini sebenarnya garapan dari teman teknisi juga. Kebetulan sudah dikerjakan sama beliau, tapi mungkin bukan rezekinya ya, jadi nggak berhasil. Jadi layar tetap gelap. Jadi kondisinya seperti ini sob, hidup hanya getar dan ada suara ya. Itu menandakan HP ini memang benar-benar normal, dan dicek di PSU juga menunjukkan ampernya, menunjukkan bahwa HP ini normal. Jadi layar gelap, sama sekali nggak ada muncul tulisan atau tanda logo ya. Jadi di sini ada, kalau untuk saya pribadi, saya selalu memisahkan dua jenis kerusakan ya. Jadi begini sob, maksud saya seandainya dihidupkan getar dan layar gelap, itu yang biasanya saya eksekusi adalah bagian layar. Jadi di unit jalur-jalur yang berhubungan dengan layar ya, saya tidak eksekusi bagian lampunya, karena di sini tulisan sama sekali atau logo sama sekali nggak muncul ya sob. Tapi kalau logo masih mau keluar, cuman layar gelap tapi logo tampil ya sob, masih bisa terlihat logonya, atau di cas itu lambang petirnya masih kelihatan. Itu yang saya eksekusi adalah bagian lampunya, jadi bukan bagian layarnya. Jadi memang harus dipisahkan ya antara layar gelap dan tidak muncul tulisan, dengan layar gelap namun logo atau petir masih kelihatan kalau di cas ya. Jadi selalu dipisahkan. Jadi untuk di Oppo sendiri ini tidak seperti LCD Samsung ya, yang Samsung AMOLED itu kalau layarnya blank, lampu pasti ikut mati. Berbeda ya di sini, tulisan masih muncul namun layar gelap. Itu menandakan di bagian unit lampu ya. Namun kalau gelap, tulisan nggak muncul, itu ada di unit layar. Jadi alhamdulillah di sini saya sudah menemukan penyakitnya ya sob. Jadi dari teman, menurut beliau yang sudah diganti itu cukup lengkap ya sob. Dari mulai IC, di sini IC cas sama IC lampunya jadi satu ya di sini. Qualcomm PMI 632 ya. Ini sama dengan tipe Y91. Jadi beliau sudah mengganti unit lampu, dan di IC ini ya, termasuk induktor di sini. Jadi sudah diganti, hasilnya tetap gelap. Jadi saya perlihatkan lagi ya sob. Ini posisi sudah terpasang semua. Sekarang saya cas. Ini sama sekali nggak keluar atau nggak muncul tulisannya, jadi betul-betul gelap. Dan ini LCD 100% bagus ya sob, nggak ada masalah dengan LCD-nya. Ini sama sekali nggak muncul apa-apa. Bahkan di center seperti ini pun sama sekali nggak kelihatan ya. Seharusnya ini kalau hanya lampunya yang mati dan unit layarnya normal, itu masih keluar logo petir kalau di cas begini ya sob. Kita masih bisa ngelihat, bahkan tanpa di center pun logo petir itu masih kelihatan ya. Itu menandakan di bagian unit lampu.
Namun kalau keadaannya sudah gelap begini, itu menandakan di unit layar kerusakan terjadi di jalur-jalur bagian layar yang menghubungkan ke bagian layar ya. Jadi keadaan mesin seperti ini. Ini saya tanpa mengganti unit lampu karena saya cek di sini jalurnya semua bagus, tegangannya juga bagus. Saya yakin di IC PMI 632-nya juga bagus. Jadi setelah saya lihat kondisi mesin seperti ini jadi kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita itu sebagai tuser selalu pengennya praktis atau pengen cepet ya. Jadi mengangkatnya itu pakai tang ya sob. Tang potong, tinggal diangkat tanpa pakai blower. Jadi jalur di sini ikut terangkat. Jadi untuk jalur layarnya sendiri ada resistornya ada di sini. Sini ya sob. Ini ada di jalur layar, ada di nomor 5, nanti saya gambarkan. Ini saya pakai skala dioda atau buzzer. Ini untuk jalur feedbacknya lampu ya. Bagus, nggak ada masalah ya. Jadi saya perlihatkan bahwa ini di jalur layar ya, bukan di jalur lampu, bukan di unit lampu. Jadi di unit layarnya. Karena ini keadaannya gelap, sama sekali nggak muncul logo dan lampu mati. Jadi jalurnya ada di sini. Sini tegangannya sama sekali nggak keluar. Ya sob, sama sekali nggak keluar R ini. Seharusnya di sini ada tegangan dan sini terhubungnya ke CPU dan ke pin nomor 5 dari sebelah kiri ya sob, dari sebelah sini ya. Saya ngitungnya nomor satunya dari sebelah kiri. Itu ada di nomor 5 ya. Nah, di sini nomor 5 juga nggak keluar tegangannya sama sekali. Jadi nomor 5 ini terhubung ke resistor ini ya. Jadi setelah saya cek, itu ternyata permasalahannya ada di bagian sini. Ada jalur yang terangkat. Bentar ya sob, saya fokuskan dulu. Nah, jalurnya ada di bagian sini. Itu kelihatan sudah saya tenol ya, putih ini ya. Ini tegangan yang di bagian bawahnya ini adalah tegangan dari CPU. Dari CPU melewati resistor ini, lalu masuk ke konektor LCD pin 5. Hitungnya nomor 1 dari sini. Jadi penghantarnya adalah resistor ini sebelum masuk ke CPU. Oleh karena jalurnya ini terputus, jadi resistor di sini tidak dapat mengantarkan tegangan menuju ke konektor LCD. Terputusnya ada di bagian sini jalurnya sob. Bisa dilihat. Nah, ini kecerobohan kita biasanya untuk mengangkat itu cari cepatnya aja pakai tang ya, langsung keangkat ya. Padahal di bawah ini ada
jalur. Jadi ini terangkat 2 lapis ya sob. Ini PCB kan berlapis-lapis ya. Mungkin kalau terangkat bagian atasnya aja masih aman ya. Dan ini saya lihat terangkatnya sampai 2 lapis karena ini kelihatan ya jalurnya. Sini putus. Saya perlihatkan lagi tegangannya. Nah, ini keluar ya sob. Jadi ini adalah jalur dari CPU ya. Dari CPU yang sebenarnya masuk ke resistor. Oleh karena ini terputus karena terangkat oleh pas posisi pengangkat seng itu ya, seng penutupnya. Jadi tegangan ini atau jalur ini tidak sampai ke resistor ini. Seharusnya dia masuk ke resistor ini sob. Jadi jalur yang putus ada bagian atas ini yang masuk ke resistor. Ini ya, kelihatan ya, itu merah menandakan ini jalurnya. Nah ini, nah ini ya, jalurnya. Jadi saya gambarkan. Jadi jalurnya seperti ini. Ini adalah resistor. Lalu melewati di bawah seng ya. Dan ini ke CPU. Jalurnya terputus di sini. Jadi resistor ini tidak mendapatkan tegangan atau tidak bisa menghantarkan tegangan menuju ke konektor LCD. Jadi ini yang mengakibatkan layar gelap ya. Jadi layar gelap dan lampu juga ikut mati. Oke, sekarang saya sambung ya sob yang terputus ini ya. Ini seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya sob. Nah, fokuskan dulu. Itu ya, kelihatan ya. Ini jalurnya dari sini. Jadi sebelum dipasang, dicek dulu apakah tegangan sudah keluar dan tidak grounding ya sob. Tidak ngeground, nanti bahaya kalau di on kan karena ini jalur terhubung langsung ke CPU.
wajib dites dulu, di multi dulu. Nah, ini tegangan sudah keluar dan ini tidak grounding, aman. Lanjut dicek jalurnya, kan menuju konektor ini ya sob, konektor LCD nomor 5 ya. Jadi sekarang kita cek apakah nomor 5 sudah keluar tegangannya. Nah, ini tegangan nomor 5 udah keluar juga ya. Jadi ini aman. Sekarang kita tes. Jadi ini hanya karena kita hanya pengen cepat, lalu mengangkat seng dengan tang, ya inilah resikonya ya sob. Jalur sudah terhubung, sekarang kita tes. Saya tes lewat cas ya, jadi saya tidak hidupkan HP-nya karena kalau mengetes untuk layar itu mati hidup bahaya ya sob, memutuskan sistem secara paksa ya. Jadi biasakan menggunakan cas untuk mengerjakan kerusakan layar gelap seperti ini ya sob. Ini kelihatan sekarang sudah hidup. Jadi tegangan pada bagian layar yang terputus ya sob, bukan di unit lampu. Jadi harus dipisahkan antara dua kerusakan itu ya sob. Harus bisa memisahkan karakter rusaknya. Jadi sekarang ini layar sudah normal. Saya akan menunjukkan ke sobat bahwa ini kalau jalur lampunya saya putus, itu layar masih tetap tampil ya, masih mau gambar, masih mau keluar tulisannya ya. Kita anggap aja ini induktornya yang rusak. Jadi sekarang saya cabut aja induktor lampunya ya sob, biar kita tahu bahwa kalau rusak di bagian lampu itu di bagian layar masih aman ya. Kalau rusaknya di unit lampu itu layar masih mau tampil. Jadi saya dinginkan sebentar. Oke, ini tanpa induktor. Kita anggap aja ini induktornya rusak. Jadi saya mau perlihatkan ke sobat user bahwa kalau di unit lampu yang rusak, layar itu masih mau tampil ya, masih mau muncul logo atau tulisan atau petir ya. Mudah-mudahan ini kelihatan di kamera ya sob, karena ini pasti layar akan gelap tapi logo masih mau tampil. Sekarang saya cas. Nah, ini petir masih kelihatan ya sob, mungkin di kamera nggak kelihatan ya, karena ini layar gelap sekali. Nah, ini kelihatan ya angka 98 nya ini. Coba lagi. Nah, ini gambar petir masih kelihatan. Ini gambar petirnya kelihatan. Nah, itu menandakan yang rusak adalah di unit lampu. Jadi jangan dieksekusi bagian layar gitu. Paham ya sob? Jadi kalau yang rusak bagian lampu itu di layar tidak terganggu sama sekali, masih mau keluar tulisan dan logo ya. Sekarang saya pasang lagi induktornya. Oke, saya dinginkan dulu, saya skip sebentar sebelum nanti saya tunjukkan. Sudah saya petakan jalurnya. Oke, ini mesin udah dingin. Induktor sudah saya pasang kembali. Dan posisi jalur untuk layarnya masih tersambung.
Maaf ya sob kalau agak belibet karena ini sudah subuh, sudah pagi, sudah waktunya stop sebenarnya sob. Jadi tanpa induktor itu layar masih mau muncul tulisannya. Jadi pastikan dulu LCD-nya sob. Pastikan LCD itu memang benar-benar 100% tested ya sebelum mengerjakan hardware-nya. Jadi kesimpulannya kalau kerusakan terjadi di unit lampu itu layar masih keluar tulisan sob. Masih mau tampil tulisannya, masih mau muncul logo, masih mau muncul petir ya. Namun sebaliknya kalau kerusakan terjadi di unit layar itu lampu juga ikut mati dan layar gelap seperti ini ya, sama sekali nggak ada tulisan. Jadi yang dieksekusi adalah bagian layar, jangan di bagian lampu. Jadi kasus seperti ini adalah kasus salah eksekusi. Terlihat di sini di unit lampu itu sudah diganti semua ya. Bahkan dioda di sini sampai coklat warnanya sob. Padahal ini kesalahannya ada di bagian saat membuka kaleng ini. Jalur ikut terangkat. Padahal sebenarnya di sini menggunakan blower aman-aman saja sob, karena CPU agak jauh dan di belakang ini adalah PA, bukan IC yang dilem ya. Jadi sebenarnya pakai blower aman, nggak harus mengangkat paksa. Jadi saya contohkan seperti ini yang jalur masih diangkat menggunakan blower ya. Jadi masih aman. Di bagian sini nggak terangkat, sini juga masih utuh. Karena di bawah sini jalur semua ya sob. Kalau terangkat hanya bagian atas seperti ini aman. Kalau sampai 2 lapis ya sudah selesai gitu sob. Oke, ini saya tunjukkan yang tadi saya eksekusi bagian layarnya. Jadi jalurnya yang masuk ke CPU itu ada di R sini. Sip. Oke, kelihatan ya. Resistornya ada di bagian atas ini sob. Nah ini ya. Ini sudah saya gambarkan seperti ini. Jadi resistor dan kapasitor ini itu ada posisinya ada di sini. Ini terhubung langsung ke resistor yang ini, jalur yang layar ya, jalur menuju ke konektor LCD. R-nya adalah ini. Di samping induktor ini R-nya. Jadi jalurnya seperti ini. Lalu dari R ini menuju ke pin 5, hitungannya 1 dari kiri ya sob. Jadi seperti ini. Nomor 5 itu dihitung mulai dari sebelah sini nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dari sini ya sob. Jadi ini jalurnya untuk hambatan yang menuju ke CPU. Jadi tidak hanya LL yang di sini. Ini layar semua ya sob. Jadi pastikan di bagian sini aman semua ya. Maksudnya tegangannya itu aman semua. Tegangannya itu keluar semua ya. Karena ini jalur menuju ke CPU. Penghubung antara CPU dan konektor LCD adalah L ini ya. Kapasitor di sini. Jadi pastikan ini betul-betul terhubung dengan baik. Seandainya nanti di sini sudah bagus, sudah pasti tegangannya udah keluar semua, ya dicek resistor yang ini. Dicek fisiknya dulu sob. Kalau misalnya posisi seng sudah terangkat menggunakan tang secara paksa, ya dicek lagi ya tegangan di sini. Di sini harus resistor ini harus ada tegangan dan jalurnya harus terhubung ke pin nomor 5. Seperti ini. Ini untuk jalur layar selain jalur yang ini ya. Dan di C ada 2 kapasitor di sini, wajib keluar tegangannya ya sob. Ini saya menggunakan skala dioda.
Nah, C2 di sini ada kapasitor 2 di sini, tegangan harus keluar, wajib keluar. Ini ya, yang satunya tetap ngeground. Nah, di sini juga wajib keluar ya, karena ini adalah hambatan yang menuju ke CPU. Nilainya di bawah 3 semua, di bawah 300. Oke, saya anggap ini untuk bagian layar jelas ya sob. Sekarang menuju ke bagian lampu ya. Kalau nanti sobat mendapati tulisan masih keluar, logo masih muncul tapi layar gelap, jalurnya seperti ini. Ini untuk pin 2 di sini, hitungannya nomor 1 dari sini ya sob. Nomor satunya dari kanan. 1, 2. Pin 2 terhubung ke L di sini. L ya. Ini terhubungnya ke sini. Jadi untuk gambar yang ini terhubungnya ke sini. Nanti tinggal diikuti aja jalurnya ini. Lalu masuk ke dioda. Setelah dioda lalu ke induktor dan ke IC lampunya. Lalu ke pin 4 dan nomor 5. Pin 4 dan 5 itu terhubung dan ngeground ya. Ground. Dia ngelewati L yang di sini. Ini L-nya. Lalu masuk ke IC lampu. Sini ya. Dan ini ground ya sob. Dia ngeground. Saya lihat yang lagi. Nah, ini ground ya, L di sini. Dia masuk ke IC. Dan kaki satunya juga ground yang paling bawah. Di tengah ini terhubungannya ke C sini ya. C yang di sini. Oke, pin 2 dan 4 dan 5 cukup jelas ya sob. Kelihatan jalurnya masuknya ke IC ini. Dan hambatan-hambatannya sudah saya gambar seperti ini. Lalu ke pin 13. Di sini ingat ya sob, hitungannya nomor 1 dari kanan ya. Nomor satunya dari sini ya. Dari sini nomor satunya. Nomor 13 ini masuk ke R sini ya. Ada R-nya di sini. R dan C ya. Ini. Sini R dan C, lalu masuk ke IC bagian tengah. Pin nomor 13. Sini ada hambatan resistor dan kapasitor. Masuk di kaki bagian tengah ya. Lalu untuk induktornya sendiri ada di bagian atas dan bagian bawah. Hambatan dari IC PMI 632 ini, jadi supply untuk arus untuk lampu ini, untuk IC lampu ini sendiri disuplai dari PMI 632 ya, melewati induktor sini. Induktor ini ya. PMI 632, lalu induktor, lalu menuju ke sini ya, ada L di sini. Ini adalah arusnya ya, arus induknya. Jadi suplai arus untuk IC ini. Ini adalah PMI 632. Cukup jelas ya sob. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan
tanyakan di kolom komentar, kita sharing di kolom komen. Silahkan di capture dulu untuk jalur lampunya kalau sobat menggarap unit bagian lampu ya. Sedangkan untuk bagian layarnya ini, dan ingat untuk bagian layar itu hitungan pin 5 itu dari kiri ya sob. Sedangkan untuk lampu itu hitungan yang saya gambarkan di sini adalah nomor satunya dari kanan. Jadi jangan sampai salah. Silahkan di capture dulu. Saya bakar rokok dulu. Jadi saya sudah start dari jam 10 malam sob. Sekarang sudah jam setengah 5 ya, setengah 5 subuh. Alhamdulillah ada jadi beberapa. Jadi oke gitu ya sob ya. Jangan sampai salah eksekusi. Kalau tulisan masih mau muncul, layar gelap, yang kita eksekusi adalah bagian lampu. Tulisan muncul, dicas petir masih muncul, masih keluar, masih terlihat, eksekusinya bagian lampu. Tapi kalau layarnya gelap, sama sekali nggak muncul logo atau apa, atau logo atau petir ya, itu yang dieksekusi adalah bagian layar, unit layarnya. Jangan yang dihajar, jangan unit lampunya, itu salah ya, itu termasuk salah eksekusi. Jadi jalurnya seperti inilah. Mudah-mudahan aja terbantu ini sob. Kalau ada yang masih bingung dengan gambar atau bicara saya, ya silakan nanti kita sharing di kolom komentar sob. Karena saya juga udah lelah ini bicara ini. Oke, ini untuk kasus seperti ini, dan ini bekas servisan, alias ini saya anggap gagal ya sob. Saya anggap ini gagal servis, dan kebetulan ini rezeki saya. Jadi untuk biayanya ada di 3K. Oke ya sob, lumayan lah buat stok rokok seminggu ya sob. Nah ini 3K nya sob. Ini saya anggap ini gagal servis ya. Kalau keadaan masih mulus ya masih aman lah. Kalau untuk angka-angka 15 itu masih bisa lah ya sob, angka 2 ya. Tapi kalau sudah seperti ini kasusnya, dengan kondisi mesin seperti ini, dan saya harus menggambarkan jalur seperti ini, jadi angka amannya di 3K. Oke gitu ya sob, semoga aja ini membantu. Kalau untuk jalur lampu di CPH 1803 bisa lihat di video saya, bisa masuk ke channel saya. Di situ juga sudah saya gambarkan, sudah saya petakan jalurnya. Oke sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.